Ya Karim, ya Rokib, ya Mujib, Ya Jalil ya. ya Bashir, ya Syahid, ya Hakku, ya Wakil, ya Kowiyu, ya Matin, ya Waliyu, ya Hamid, ya Muksi, ya Mubdi, Ya ya Mujib, ya Mujib, ya Hayu, ya Qayyum, ya Wahid, ya Majid, ya ya Ahad, aku ya ya Somad, ya Qadiru, ya Qadiru ya Muqtadir, Muqtadir ya ya Muqaddimu ya Muqaddim, ya Muakhir ya Muakhir, Awal ya Akhir ya ya Zahir, Zahir ya Batin ya ya Ali, ya ya Muta'ali Mutawatir, ya ya Tawwab ya ya Mustaqim, Muntaqim ya 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 Ra'uf ya ya Malikal Malikal Mulk, Mulk ya ya Zal Jalal Jalali Ikram wal ya Muqsitu ya Jam ya Mu'min ya Mani ya Dhar ya Sabiu ya Abadi ya Baki Baki, ya ya Waris, ya ya Rasul, ya ya Sabur Sabur, Sadaqallah. Sadaqallah ada Nama-nama bulan dalam tahun Hijri ya 1 Muharram, ya Kul awal 3 Rabiul Akhir, 5 Jumadil Ula, 6 enam Jumat Rajab 8 Rukun Islam, satu membaca dua kalimat syahadat, dua mendirikan sholat, 3 mengeluarkan zakat, 4 saksi berpuasa, bulan Ramadan, lima dihajji bagi yang mampu. Rukun iman ada 6. enam satu 1 percaya percaya kepada kepada Allah, Allah, 2 dua percaya percaya, kepada malaikat Allah, 3 tiga percaya percaya kepada kepada kitab-kitab kitab-kitab Allah, Allah, empat percaya kepada Rasul Allah, lima percaya kepada hari akhir, enam percaya kepada takdir Allah. Sekarang kita berdoa kepada orang tua kita. Robbi Rabbi warhamhuma kama rabbayani shaghira. Robbi firli walidayya kama rabbayani shaghira. Robbi firli walidayya rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku, belas kasihanilah orang tuaku sebagaimana orang tuaku mengasihi aku. Bagaimana orang tuaku mengasihi aku. Amin. Oke, terima kasih anak-anak sudah berdoa di hari ini. Semoga Allah Ta'ala mempermudah ya, memberikan kita keberkahan, rezeki dan kesehatan. Amin. Untuk hari ini kita akan belajar, nanti bisa lihat slide ya. Untuk kelompok A hari Jumat nanti berangkat. Untuk kelompok B nanti menunggu informasi ya. Semoga sih Pak Rosak berharap semua berangkat karena sebentar lagi kita akan ya kedatangan bulan suci, biasanya libur biasanya. Nah, semoga hari ini atau besok ada informasi dari sekolah mengenai keberangkatan kelompok B. Pak Guru sih berharapnya biar semua berangkat nanti hari Jumat ya, kita ketemu di sekolah. Oke, anak-anak silakan bisa lihat slide. Hari ini kita akan belajar tema 8 subtema 3. Silakan anak-anak bisa lihat dulu ya sebelum slide. Hari Jumat nanti kita lihat video dongeng ya. Hari Jumat kita nonton. Oke anak-anak, silakan anak-anakku yang nunggu luar biasa ini, kalian buka halaman 124. 124. Udah? Belum.
Ya sudah. Oke, kita bahas IPA masih berkaitan dengan materi pengaruh gaya. Kamu bisa lihat di halaman 124 di poin 1, gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contohnya, pintu pintu kalian tertutup, ya Mbak Denis. Pintu kalian tertutup, ya. Kemudian kalian buka. Itu dari diam menjadi bergerak. Contoh yang selanjutnya adalah ketika kalian mengendarai sepeda. Sepeda kalian yang tadinya diam ketika kalian naiki kemudian kalian kayuh menjadi bergerak, ya, seperti kendaraan yang lain. Oke. Kemudian, ya, yang kedua, gaya mempengaruhi dari yang tadi bergerak menjadi diam. Contohnya kendaraan. Ketika kendaraan ini di sini gambarnya adalah angkutan umum. Ketika angkutan umum ada, ya, ada penumpang, kemudian supir melakukan gaya dengan menginjak rem. Kemudian mobil atau bis tadi akan berhenti. Ini menandakan, ya, peristiwa yang tadi bergerak melaju, ya, kemudian berhenti, ya, ini yang namanya benda bergerak menjadi diam, ya. Contoh yang lain sepeda, ya. Contoh yang lain bola. Bola ketika menggelinding lama-lama menjadi diam kecuali kalau ditendang, ya. Dan yang ketiga, ini yang praktek kemarin. Yang belum mau mengumpulkan nanti Pak Guru tunggu hari Jumat, ya. Bisa hasilnya nanti dibawa ke sekolah. Kayak punya Albi gambarnya apa ya? Udah dikirim, ya. Burung. Iya, iya, Danis juga sudah. Nanti bisa dibawa, ya, nanti bisa dibawa di sekolah untuk hiasan. Ya, itulah gambar 3 dimensi. Karena ya juga sudah, ya, bikin pohon apa ya. Nah, untuk yang ketiga, pengaruh gaya adalah gaya mengubah bentuk benda. Contoh yang kemarin kalian mainkan plastisin atau malam, kalian rubah dalam bentuk 3 dimensi, ya, itu mengubah bentuk. Sama ketika papan papan kayu, masih kayu, ya, ketika dikirim ke pengrajin meja atau tukang kayu akan berubah menjadi bentuk meja, kursi dan yang lain, ya. Itu mengaruhi bentuk benda. Kemudian contoh yang lain, ketika ada mobil kecelakaan, yang tadi mobilnya mulus, ya, ketika menabrak pohon jadi penyot, jadi penyok, ya, penyok. Nah, kemudian yang nomor 4, silakan Anda bisa lihat halaman 125. Ini adalah gaya mempengaruhi arah. Ketika kalian mainan sepak bola, mainan bola voli, bola itu berubah arah. Sama seperti kalian ketika naik sepeda, ketika belok kiri, kamu pakai stangnya belok kiri, itu merubah arah. Gaya bisa merubah arah, ya. Kemudian itu sudah, ini materi IPA sudah. Kemudian kalian bisa nanti hari Jumat atau besok kita akan lihat, kalau di sekolah kita lihat videonya halaman 127. Untuk tugas hari ini kalian membaca, silakan ditekuk, ya, membaca halaman 127. Kamu tekuk angsa dan telur emas, ya, Danis, betul. Silakan kamu tekuk, itu kamu tugasnya membaca hari ini, ya. Kemudian kalau bisa mengerjakan halaman 129. Kemudian kamu baca lagi cerita berjudul, nanti kita lihat halaman 137. Halaman 137 itu ada cerita yaitu Aladin dan lampu ajaib. Insya Allah hari Jumat kita akan nonton ini, Aladin dan Putri Yasmin, ya. Silakan ditekuk. Ini nggak ada ceritanya sih, nanti kita lihat. Nah, yang ditekuk kembali
yaitu halaman 141, nelayan dan ikan mas. Silakan ditekuk halamannya. Kemudian ada cerita lagi halaman 163. 163 sudah. Kendi emas sama halaman 175. Ya, 175 yang cerita-cerita kendi, kendi emas sama rumah pohon, ya. Oke, sudah kalian siman ya tadi. Sekarang kita kembali ke materi IPA. Karena anakku ya, terima kasih Mbak Denis. Silakan kamu buka halaman 138. 138 ini ada anak bermain ketapel. Ketapel ini juga menggunakan gaya. Ada gaya otot, gaya pegas, ya. Semakin kamu tarik, ya, batu itu akan melesat cepat. Tapi ketika kamu lambat menariknya, ya batunya akan melambat. Kalau tarik sampai maksimum bisa panjang, ya. Tapi hati-hati jika ketika bermain ketapel jangan mengenai orang, ya, jangan buat apa? Buat sasaran, ya. Jangan, ya, bahaya, ya, bahaya. Kemudian paman menimba ember. Menimba ini gayanya ada yang mendorong dan menarik. Kalau mendorong ketika masuk ke sumur, ya, menarik ketika sudah dia dapat air kemudian ke atas. Oke. Yang ketiga adalah mengubah bentuk. Ini gaya mengubah bentuk anak-anak menjadi tanah liat, ini menjadi berbagai kerajinan dengan berbagai bentuk, ya. Ini IPA. Kalau sudah, sekarang kita bahas IPS. Anak-anak, PPKN dulu, PPKN. Kamu buka halaman 146. Sudah ketemu ya? 146. Nah, halaman 146 ini adalah materi tentang PPKN. Siapkan pulpen untuk menggaris bawah. Nanti ya, Pak Guru bacakan dulu. Peran tokoh dalam cerita mengajarkan peran manusia. Ada beberapa karakter. Oke, sekarang paragraf kedua. Kamu silakan garis bawah. Paragraf kedua halaman 146. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat plural atau majemuk. Artinya apa? Bisa digaris bawah halaman 146. Artinya masyarakat Indonesia terdiri atas beragam karakteristik yang berbeda, ya. Antara kita dengan teman kita juga berbeda, mungkin dari warna kulit, jenis rambut, ya, itu jenis hobi, ya, jenis sifat. Tiap orang itu, tiap individu berbeda. Sudah? Kalau anak-anak sudah, yuk paragraf ketiga. Paragraf ketiga. Apa sih yang disebut dengan karakteristik? Silakan garis bawah. Karakteristik adalah karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi konsisten dan mudah diperhatikan, ya. Silakan garis bawah. Apa itu karakteristik? Adalah karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai yang berkembang secara teratur, ya. Itu yang namanya karakteristik. Karakteristik juga berarti ciri atau karakter secara alamiah. Nah, bawahnya lagi tuh anak-anak, sampingnya. Jadi, nah itu silakan di garis bawah.
masih di paragraf 3. Jadi karakteristik individu ketemu ya, yang di tengah-tengah paragraf ketiga di halaman 146. Sudah. Jadi karakteristik individu adalah ciri atau karakter yang melekat pada individu. Nah, contohnya apa? Silakan kamu garis bawah di paragraf 3 terakhir. Contohnya keragaman fisik yang tadi Pak Guru sampaikan, keragaman jenis kegemaran atau hobi atau kesukaan. Kanaya hobinya apa, Sydney apa, Saki apa, ya itu namanya keragaman. Kedua, lanjutnya kegemaran pekerjaan. Nah, ini pekerjaan bisa orang tua, bisa ibu, pekerjaannya beda-beda. Ada ras, ya suku, pengetahuan, ya serta agama dan kepercayaan. Ini yang ya bisa kalian pelajari karakteristik masyarakat Indonesia. Paragraf terakhir, keragaman karakteristik masyarakat Indonesia bukan penghambat persatuan dan kesatuan. Keragaman karakteristik juga bukan sumber ilmunya timbulnya konflik masalah. Sebaliknya, kamu tulis apa garis bawah paragraf keempat terakhir, agak terakhir tapi atas, keragaman karakteristik masyarakat Indonesia merupakan kekayaan hasanah budaya bangsa yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan. Ya, itu. Nah, kita halaman 147 anak-anak 147. Kita sebagai anak-anak atau warga Indonesia hendaknya saling menghormati perbedaan karakteristik. Apa sih Pak manfaatnya kita belajar belajar karakteristik? Ya, yang pertama kamu sih bisa di garis bawah halaman 147, dapat belajar saling menghargai. Ya, toleransi kalau umat beragama. Kemudian belajar bersosialisasi. Sudah? Ketiga, belajar toleransi. Yang keempat, saling melengkapi sesama individu. Ya, saling melengkapi, mengisi kekurangan. Sudah. Yang terima hidup rukun dalam masyarakat, ya, berbaur dengan masyarakat. Oke, untuk PPKN sudah. Kamu buka halaman 148. Ini hampir sudah kayak kemarin. Pekerjaan. Nah, kamu tulis atas di bawahnya gambar ibu-ibu lagi memanen. Apa sih yang disebut dengan kegiatan ekonomi? Silakan kamu garis bawah. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada di halaman 148 di gambar bawah gambar sumber ibu-ibu lagi menanam di bawah pekerjaan nih. Di sini nih. Ntar aku matikan blurnya dulu. Ya, nggak kelihatan. Sudah ya. Apa sih yang disebut dengan kegiatan ekonomi? Silakan anak-anak bisa menjawab kegiatan ekonomi itu apa. Silakan dijawab. Silakan dijawab. Silakan digaris bawah. Ya, aku miring. Oke, sudah. Kegiatan ekonomi adalah semua yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Nah, di bawahnya itu ada dua pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Silakan anak-anak garis bawah. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang, ya. Contohnya petani, hasilnya padi, ya. Peternak bisa daging, bisa apa? Susu kalau kambing, ya. Bisa wool. Nah, sementara penjajah kue yang menjual kue juga sama, kue juga. Kemudian itu tadi pekerjaan menghasilkan barang, ada bentuk barangnya. Sementara nomor satunya tidak ada, nggak ada barangnya, tapi hanya pelayanan, hanya jasa. Yang pertama adalah tadi pekerjaan yang menghasilkan jasa. Contohnya guru, dokter, ya, perawat, tukang cukur. Ketika kalian cukur kan nggak mungkin rambutnya dibawa pulang lagi. Nah, seperti itu, ya. Nah, itu pekerjaannya menghasilkan jasa, ya. Oke, halaman 149 nanti kita praktek. Kemudian halaman berapa lagi, Pak? Nih, halaman berapa? Sudah selesai anak-anak materinya. Yuk, kita lihat latihan apa, share screen dari materi lain, ya. Ayo baca cerita Aladin. Sudah ketemu, sudah ada di layar, sudah, ya. Oke, kamu bisa lihat buku paketmu, kamu tutup. Ini yang tadi, ya, gaya dan gerak. Kalau ini menurutmu jenis gaya apa untuk menggerakkan gerobak? Gaya tarik, tarik apa dorong? Kalau ke depan gaya tarik, ya, gaya tarik. Tarik Ini tarik karena ditarik, ya. itu ke sini. Maka sapi ada dua sapi habis itu satu orang Ya, ditarik. saya. Kemudian yang selanjutnya, ini yang tadi, hubungan gaya terhadap gerak. Yang pertama, gaya membuat benda diam menjadi Yang bergerak. tidak bergerak. Saya Kebalikannya, membuat dari bergerak menjadi diam. yang, ya, ini contohnya, ya. Oke, ini Tapi sudah. kau barang Nah, ini contohnya. Apa pengaruh gaya terhadap benda yang ditangkap oleh penjaga gawang? Bisa tempur bergerak menjadi diam atau berubah berubah apa? menjadi diam. Arah, ya. Untuk materi besok, menentukan peran tokoh. Tokoh ada dua, yang baik dan jahat. Yang baik namanya apa? Yang baik. Protagonis, Yang jahat, yang jahat, yang jahat. antagonis. Oke, siap. Kita lanjut. Butuh ditangkap sudah. Ini tiga dimensi. Nanti kalian udah bikin kemarin. Nah, ini berikut benda bisnis, ya, yang kemarin belajar. Kemudian, nah, ini nanti besok kita bahas ini, watak. Nah, ini gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Protagonis nanti besok. Tukang pos, Nah, kalau saya mau tanya, dokter hewan menghasilkan barang atau jasa? jasa, Cakep. Tukang pos? jasa, Keren. barang, Jasa, oh, dia mengantarkan, nggak ada barangnya, dia nggak buat barang. Pramugari? jasa,
Jasa. Pedagang kue, Barang. barang. Ada kuenya. Guru, Jasa. buruh pabrik. Barang. Barang. Ini bingung ya, buruh pabrik ya. Ya, dia menghasilkan barang. Pengrajin gerabah, ya, barang. Kan kurator museum itu orang yang merawat museum. Jasa apa barang? Jasa. Jasa. Pengrajin batik, Barang. barang. Penjaga pantai. Penjaga pantai, Jasa. udah ya. Kita lanjut. Ini untuk besok. Nah ini kegiatan ekonomi orang berdagang, toleransi, tidak memaksakan kehendak. Ini tarian adat. Bahasa Indonesia. Ya normal. Oke. Ini video yang kemarin ini. Ya, Daerah tempat tinggal. sebentar. Po. 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 Udah. Oke. Itu tadi untuk hari ini tugas menunggu ya, menunggu. Yuk, LKS-nya disiapkan, kita latihan soal yuk bareng-bareng sama-sama yuk. Buka LKS, LKS. Kita subtematika yuk. Halaman 67. Di kamu 67. Di Pak Guru 68. Ya, kita lihat-lihat. Sudah ya? Oke, Pak Rosak minta kita latihan soal PPKN. Nana buka halaman 86. 86 atau 85 di kalian. Halaman berapa? Betul, halaman 86 di buku kalian LKS. Iya, Pi. Nyalakan, Pi, mic-nya. 85. Oh, 85. Di Pak Guru 86. Nomor 1. Halaman berapa, Pak? Halaman 86. Pak Guru akan jawab yang Pilgan ya sampai Sian. Perbedaan karakteristik ya antar setiap orang bukanlah penyebab untuk saling membenci atau menjauhi. Namun sebaiknya perbedaan itu membuat kita semakin bisa saling Membantu. ya. Nomor 1 C. 1 C membantu. Bagus. Halaman 85. 85 pilihan ganda. Nomor 2. Contoh perbuatan yang baik dalam kita menyikapi keragaman agama. Yang Mengikuti dipilih seluruh apa? gabung ibadah. A, B, atau D? Iya, jawabannya C. Betul. 3. Apa manfaat kita memiliki teman yang berbeda suku? Apa sih manfaat kita punya teman berbeda suku? Berarti yang Mengetahui ragam budaya ya, dari sukunya. betul. Nomor 3 B, mengetahui ragam budaya dari sukunya. Contoh, kamu nanti punya teman Papua, bisa belajar budaya Papua ya, belajar budaya Papua luar biasa. Nomor 4, Aku menang.
Setiap orang mempunyai kegemaran yang berbeda. Sikap yang tepat bagaimana anak agar pertemanan tetap Menghargai terjalin? keragaman orang Iya, lain. menghargai keragaman. Contoh, Kanaya suka menggambar, Alfi suka Nomor dua, apa? Pak. Nomor dua, Harus Pak. menghormati. Nomor 5. Berikut Pak, nomor wujud. dua, Pak. Nomor 2 tadi C. Bukan wujud toleransi. Sekarang nomor 5 ya. Berikut ini Melarang ibadah yang namanya. bukan wujud toleransi. Mana yang bukan wujud? Melarang ibadah yang Ya, melarang ibadah teman yang beragama lain. Ya, teman kita non diajak sholat, jangan ya. Nomor 1 isyan. Nomor 4. Nomor 4 tadi jawabannya A. Nomor 4. Nomor 5 D. 5D. Sekarang nomor 1 isyan. Keragaman karakteristik yang dimiliki masyarakat Indonesia pada hakikatnya menjadi alat titik-titik bangsa. Alat apa? keragaman Alat satu. pemersatu. Iya. Alat nomor satu. Pemersatu. Nomor satu. Iya, pemersatu. 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 Dua, antar umat beragama harus saling hidup rukun. Rukun, betul. Hebat jawabannya. Rukun. Nomor 3, ada orang Jawa, ada orang Minang, ada orang Sunda. Contoh keragaman suku, betul. Suku, betul sekali. Keragaman suku. Nomor 4, tidak membeda-bedakan antara kaya dan miskin dalam pertemanan merupakan perbuatan ya terpuji, ya terpuji, tidak membeda-beda, terpuji. Nomor 5 terakhir, Pak Hadi beragama Islam. Dan mereka hidup saling rukun karena memiliki sikap saling Toleransi. toleransi. Iya. Mudah kan PPKN? Mudah. Sekarang kamu buka IPA halaman 89. Mungkin di kamu 88 mungkin. 88. 87. IPA, IPA, IPA. 89 sama. Oke. Nomor 1. Gerakan saat kiper menangkap bola menunjukkan bahwa apa? Bukan cara. Yang B, benda bergerak menjadi diam. B, ditangkap. Nomor 2, saat menarik tali timba ember bergerak naik. Hal ini menunjukkan bahwa daya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Ah, ya. Yo. Nomor 3, contoh peristiwa yang menunjukkan bahwa gaya mengubah benda diam menjadi bergerak. Apa? Jawabannya, kalau menangkap bola itu bukan diam bergerak, tapi bergerak menjadi diam membuka jendela kamar. Kan dari diam digerakkan. Kalau mengerem itu bergerak diam.
menangkap buah pun sama dari bergerak menjadi diam. Oke, nomor 4. Anton menginjak sebuah kaleng sampai penyok. Di nomor 4 di Lanjut. Nomor 5. Ketika bermain ketapel, semakin besar tarikan, kepada karet, maka batu akan semakin jauh terlempar. Ya, B. Jauh terlempar. Pintar, hebat. Yuk, isian terakhir. Nomor 1. Olahraga basket banyak menggunakan gaya dorong. Ya, gaya dorong. 2. Empat Romawi 1 D 4D. Nomor 2. Jika meja tidak diberi gaya, maka meja akan diam. Betul, diam. Nggak diberi gaya ya diam. Eh, udah bergerak. makasih. Nomor 4. Maaf, nomor 3. Jika ayunan ditarik ke belakang, maka ayunan bergerak ke depan. Bergerak ke depan. Ya. Masih suka mainan ayunan? Bahasa bahasa Tegalnya ayunan apa? Geongan ya, geongan ya. Geongan ya, waktu TK ya. Kalau Pak Guru naik ayunan, cepat sekali. Wah. Nomor 2 apa? Nomor 3 apa tadi? Ke depan nomor 3. Iya. Bener. Yo, sekarang nomor 4. Bus melaju. Wek 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 wek. Ya, menunjukkan kemudian berhenti. Ini menunjukkan bahwa gaya memengaruhi benda bergerak menjadi iya, bergerak menjadi diam. Net 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 net. Nana sudah. Kita lanjut. Edo menaiki sepeda di jalan menurun. Dino menaiki sepeda menanjak. Gaya apa? Gaya yang paling mana? Yang paling besar dilakukan? Edo, Dino. Kalau Edo malah turun malah kecil. Justru yang besar itu ketika naik atau menanjak. Ya, Dino, bukan Dino Chicken ya. Nanti Dino Chicken. Oke, hari ini anak-anak ada tugas. Kamu buka halaman 74 di buku kamu 74. Nah, sudah ketemu? Sudah ketemu? Ada tabel ya. Ada tabel ya. Ya kan? Nah, PR kalian untuk PPKN hari ini adalah mengisi tabel. Dikerjakan di buku PR. Buku PR ya. Di tabel ya. Silakan kamu lipat halaman 74, jenis perbedaan karakter, sikapnya bagaimana, kemudian manfaatnya apa. Ya, manfaat dalam halaman 74 yang di tabel. Iya, itu PR hari ini. Ya. Iya, menghargai karakteristik ya. Sampai 5. Silakan kalian bisa cari ini di buku paket, di Google juga boleh, silakan ya. Oke, selamat belajar. Ada pertanyaan, besok kita zoom lagi. Terakhir Jam berapa? masih sama ya, besok zoom terakhir.
Hari Jumat kita ketemu lagi di sekolah. Untuk kelompok A, untuk kelompok B nanti Pak Guru infokan. Ya, oke. Ya. Ada pertanyaan anak-anak sebelum kita akhiri Zoom hari ini? Ya. Tidak ada. Enggak. Nanti yang belum mengerjakan tugas matematika ya bisa mengirimkan fotonya. Yang satu lagi tugas apa itu? Membuat mainan benda tiga dimensi dari plastisin. Silakan nanti difoto. Hari Jumat boleh silakan dibawa ya. Silakan hasilnya dibawa untuk kelompok A. Pak punya saya jelek, nggak apa-apa. Pak Guru menghargai proses ya. Jelek, Nggak kamu apa-apa, jelek. nggak apa-apa ya. Yang penting itu hasil karya kalian. Oke. Terima kasih anak-anakku yang sudah bersemangat belajar pagi hari ini. Jangan lupa yang tadi belum sarapan silakan sarapan, yang mau bantu orang tua silakan bantu orang tua. Ya, yang mau tidur lagi silakan tidur lagi. Dan yang mau makan makan lagi silakan makan lagi. Yang mau bermain dengan saudara. Tapi ingat khusus yang mainan HP, tolong ingat waktu. Kalau matanya atau meripat ya sudah capek beristirahat ya. Jangan dipaksa ya. Mata butuh istirahat seperti itu. Ya. Kalau sudah merah berair berhenti. Jangan dipaksa bahaya ya. Nanti kalian bisa apa rusak itu penglihatannya ya. Iya, harus menjaga. Oke, terima kasih sudah belajar semangat hari ini. Mbak Kanaya, Mas Sidney, Mas Zaki, Mbak Sanika, kemudian Mbak Danis, Mbak Aisyah, Mas Albi, Mas Afa, Mas Hafid, Queen hilang ya, Mas Hikni, Mbak Kalila, ya. Terima kasih sudah bertanya. Dan dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa setelah belajar a'udzubillahi minas Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus solihat. Wa tawassaw bis sabr sadaqallahu adim. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa esok hari. Bye.